Sobat Zona, apa kabar? Sehat semua? Balik lagi di program Sobat Zona Harus Tahu. Kalau kemarin, kita udah membahas tentang cara mengelola keuangan yang baik buat mahasiswa. Mulai dari menabung, sampai mencari penghasilan tambahan dengan cara kerja sampingan. Bekerja sampingan atau part-time sekarang bisa dilakukan dengan banyak cara. Secara, peluang kerja makin luas, baik itu offline maupun online. Semisal nih, menjadi barista di kedai kopi, kerja remote jadi desain grafis, fotografer, dan masih banyak lagi profesi part-time lainnya yang bisa dijalani. Wait, sebelum kita bahas lebih jauh, kamu sudah subscribe belum? Atau kamu masih baru pertama kali nonton konten ini? Kalau iya, jangan ragu buat pencet tombol subscribe di bawah ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita cus ke pembahasan selanjutnya. Kondisi perekonomian kita para mahasiswa tentunya berbeda-beda ya. Ada yang memang dari awal sudah berkecukupan, apa-apa nggak perlu khawatir, apa-apa ada. Istilahnya tuh privilege. Privilege artinya hak istimewa yang dimiliki oleh sekelompok orang atau individu karena faktor-faktor tertentu, seperti kelas sosial, jenis kelamin, ras, agama, dan lain-lain. Orang-orang yang memiliki privilege biasanya mendapatkan keuntungan, kemudahan, atau perlakuan khusus. Kita kembali ke konteks awal ya. Pada intinya, mahasiswa yang punya privilege artinya dari segi kebutuhan dia ke cover. Jadi nggak perlu khawatir tentang keuangan atau sejenis itu. Hal ini tentunya berbeda dengan mahasiswa yang mungkin nggak punya privilege dan harus cari kerja sampingan karena memang butuh uang tambahan. Dia yang harus kerja keras di masa mudanya, pagi sampai siang kuliah, sorenya kerja, atau sebaliknya. Mimin nggak bermaksud ngebandingin ya, tapi siapa tahu dari kamu semua yang nonton video ini ada yang seperti itu. Dan itu buat Mimin justru menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Buat kamu yang kuliah sambil kerja, pertanyaan umum yang ditanyakan adalah gimana bagi waktunya? Susah nggak sih? Gimana caranya biar tetap seimbang hidupnya? Untuk poin ini, kamu harus tahu mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Soalnya, kalau nggak paham mana yang lebih urgent, mana yang tidak begitu urgent, dan mana yang sama sekali tidak urgent, kamu beresiko memiliki tabrakan jadwal dan tabrakan kerjaan. Menurut matriks Eisenhower, pembagian urgensi tugas ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Dari matriks itu, kita bisa mengklasifikasikan kebutuhan akan tugas ini menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, mendesak dan penting. Di kuadran ini, diisi tugas-tugas yang harus segera kamu selesaikan. Contohnya, dapat ujian take home dari dosen. Otomatis harus segera dikerjakan dong. Di kuadran kedua, diisi tugas-tugas penting, tapi deadline-nya masih ada jangka waktu. Semisal 7 hari atau 2 minggu. Dalam hal itu, kamu baiknya membuat penjadwalan tentang apa yang harus dikerjakan dan kapan kamu akan mengerjakannya, supaya jelas dan bisa terlaksana. Kuadran 3, mendesak tapi tidak penting. Berisikan hal-hal yang seakan mendesak, tapi sebenarnya tidak memiliki dampak yang signifikan untuk tujuan kamu. Contohnya, teman dari luar kota tiba-tiba datang dan mengajak kamu untuk ngopi di kafe dengan alasan, kapan lagi kita sempat ngopi bareng? Kuadran 4, tidak mendesak dan tidak penting. Kuadran yang terakhir berisikan hal-hal yang memang tidak mendesak dan tidak penting untuk dikerjakan. Nah, biar maksimal, kamu jangan sampai salah meletakkan tugas pada kuadrannya ya sob. Kamu harus menyadari jika posisimu penting di kedua sisi, baik itu pekerjaan maupun perkuliahan. Jadi, pastikan dulu jika tempat kerja kamu tahu kalau kamu lagi nyambi kuliah. Jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Fungsinya, supaya kalau kamu lagi ada tugas atau ujian dadakan, tempat kerja kamu bisa paham dan kasih toleransi atau dispensasi terkait hal tersebut. Konsekuensinya, di saat dua urusan yang sama-sama penting bertemu, mau tidak mau kamu harus memilih salah satu saja. Jadi, di sini kamu dituntut untuk memanfaatkan waktu yang kamu punya semaksimal mungkin. Cari aja pekerjaan yang fleksibel. Fungsinya supaya nggak ada yang dikorbankan antara kuliah sama pekerjaan yang kamu pilih.
Jangan sampai juga malah kuliah kamu yang dikorbankan. Jadi, kamu cari aja pekerjaan-pekerjaan part-time yang tidak mengganggu perkuliahan seperti penulis lepas atau fotografer. Kamu harus sadar kalau bekerja sambil kuliah pastinya akan memakan beberapa hal di dalam kehidupan kamu. Contohnya, yang pertama tenaga. Karena kerja pasti dapat capeknya. Jadi ketika di saat kamu kuliah, kamu rawan menjadi ngantuk. Hal ini juga terjadi sebagai akibat dari aktivitas yang padat. Berikutnya, ketika kamu memutuskan buat kuliah sambil kerja, waktu yang kamu miliki akan kepakai semua. Otomatis nih, kamu bakal kehilangan momen-momen bersosialisasi bersama keluarga atau teman kamu. Kedekatan bersama keluarga kamu jadi berkurang. Gampangnya, kalau pas di rumah kamu ada acara ulang tahun adik, dan kamu harus belanja ini, belanja itu. Di waktu yang sama, kamu harus kerja. Intinya, hubunganmu dengan keluarga bisa jadi tidak sedekat biasanya. Misal kamu memang memutuskan buat kerja sambil kuliah, artinya kamu harus siap dengan semua risikonya. Termasuk jadwal yang bisa bertabrakan, kecapean, tugas yang menumpuk, keteteran, dan lain-lain. Tentunya, kamu bisa meminimalisir itu semua dengan manajemen waktu yang tepat dan baik. Juga, menjaga komunikasi agar tetap baik dengan orang-orang di tempat kerjaan dan juga dosen atau orang-orang di dunia akademis perkuliahan kamu. Oke, itu tadi beberapa tips yang bisa dilakukan Sobat Zona ketika kerja sambil kuliah barengan. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like ya. Komen juga di bawah kalau kamu punya pengalaman asik tentang gimana sih rasanya kerja sambil kuliah itu. Nah, aku pamit dulu. Jadi sampai jumpa di sesi Sobat Zona Harus Tahu selanjutnya. Bye!